Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Demisa Nanda Putri, nomor BP 20101152610271 dari kelas SI 12, mata kuliah Kecakapan Antarpersonal dengan dosen pengampu Bapak Sofika Enggari Eskom Mkom. Baiklah, pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan beberapa materi mengenai antisipasi menghadapi kegagalan. Berbicara mengenai kegagalan, setiap orang pasti pernah mengalami kegagalan. Kegagalan tentu akan membuat seseorang merasa sedih, kecewa, dan timbul rasa-rasa negatif lainnya. Namun, setiap orang pun memiliki cara-cara yang berbeda dalam menghadapi kegagalan tersebut. Di sini saya akan memaparkan 5 cara dalam menghadapi kegagalan. Yang pertama yaitu bersikap sabar. Bagi orang yang memegang teguh agama, setiap kegagalan bisa jadi sebagai musibah, bisa juga berarti cobaan atau ujian. Dalam menghadapinya, membutuhkan kesabaran dan pengakuan bahwa hanya kepada Allah lah semuanya dikembalikan dan kita meminta jalan keluar. Dalam menghadapi kegagalan, janganlah jadikan kegagalan sebagai suatu beban yang sangat berat. Jangan terlena dengan kesuksesan orang lain, karena kita tidak tahu kegagalan-kegagalan apa saja yang telah dialami sebelum mereka mendapatkan keberhasilan yang segemilang itu. Sehingga kita harus bersabar dalam menghadapi semua proses dan semua kegagalan yang kita alami, dan berusahalah untuk bangkit. Beberapa firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran menyinggung tentang kesabaran, di antaranya yang pertama, "Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung." Quran Surah Ali Imran ayat 200. Yang kedua, dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan salat, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 45. Cara yang kedua yaitu belajar dari kesalahan dan segera bangkit. Dalam menghadapi kegagalan, banyak orang yang menganggap bahwa kegagalan ini merupakan suatu masalah dan menjadikannya suatu beban yang sangat berat, sehingga membuat aktivitas-aktivitasnya terganggu dan membuat orang tersebut menghindari permasalahan tersebut dan tidak menyelesaikannya. Namun, ada juga orang yang beranggapan bahwa kegagalan adalah suatu teguran ataupun hikmah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Kegagalan harus kita pandang dengan bijak, karena jika kita memandang kegagalan adalah satu langkah terakhir, maka kita akan selalu merasa tidak bersemangat dalam hidup. Bila kita membaca kisah nama-nama besar, kita tidak akan menemukan bahwa kesuksesan mereka adalah pemberian atau hanya karena kebetulan, melainkan kita akan menemukan serentetan perjuangan hidup mati. Mereka mengalami terlebih dahulu kegagalan, berbagai ejekan, hinaan, dan berbagai sandungan lain hingga mereka mencapai suatu kesuksesan besar. Tidak ada kesuksesan yang gratis, semuanya harus ditebus dengan perjuangan kerja keras. Kegagalan yang kita dapati, yang kita alami, kita harus bisa mengambil hikmahnya dan mempelajari dan mencari solusi bagaimana kita dapat memperbaiki kegagalan yang kita alami saat ini. Langkah selanjutnya yaitu melihat kelemahan dan berburuk sangka. Cara mengatasi kekecewaan dari suatu kegagalan adalah pandanglah diri sendiri, apakah mempunyai kelemahan yang tidak terlihat sebelumnya. Terkadang kita mengingat begitu banyak orang yang memandang kita terlalu hebat, sehingga kita lalai bahwa kita ini manusia biasa yang masih mempunyai kelemahan. Dan terkadang di setiap kegagalan yang kita alami, kita selalu berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun di saat kita berhasil, kita tidak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala
memberi peringatan dalam surat Al-Hujurat ayat 12 yaitu, "Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebahagian kamu menggunjing sebahagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang." Pada firman Allah ini, kita diajarkan untuk tidak berburuk sangka dan mencari kesalahan orang lain. Terkadang di saat kita menghadapi kegagalan, kita selalu mencari celah untuk menyalahkan orang lain terhadap kegagalan yang kita alami. Selanjutnya yaitu tumbuhkan sikap optimisme. Dalam hidup kita harus optimis terhadap apa yang akan kita lakukan. Walaupun sekalinya kita gagal, kita harus tetap optimis bahwa kita pasti bisa, walaupun kita harus gagal terlebih dahulu. Memandang kehidupan mesti dengan sikap optimisme. Optimisme adalah memandang hidup ini sebagai persembahan terbaik. Tidak ada sesuatu yang terjadi begitu saja dan mengalir sia-sia. Pasti ada tujuannya, pasti ada maksud. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan hidup dan mati mempunyai tujuan tersendiri. Yang salah satunya adalah seperti dalam surat Al-Mulk ayat 2 yaitu, yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya? Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Apabila dalam Islam ada konsep roja, yaitu mengharap akan rahmat dan berjumpa dengan Allah kelak, harapan terhadap keyakinan bahwa sebagai wujud kasih sayangnya, Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap permasalahan. Maka dari itu, setiap kegagalan yang kita alami, kita harus bisa bersikap optimisme bahwa Allah akan memberikan jalan keluar dan solusi terhadap kegagalan-kegagalan yang kita hadapi. Di dalam surat Al-Kahfi ayat 110 juga dijelaskan, "Katakanlah, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Esa. Barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya." Cara yang terakhir yaitu tidak pernah putus asa. Tidak ada jalan pintas menuju kesuksesan. Kesuksesan akan datang pada mereka yang berusaha mendapatkannya, bukan pada mereka yang hanya mengharapkannya. Setiap kesuksesan yang kita inginkan, pasti ada proses yang harus kita lalui. Baik itu proses yang akan kita lalui itu mulus ataupun mendaki dan dihadapkan dengan jurang yang terjal. Manakala manusia sukses dengan jabatan, karir, usaha, dan lain-lain, mereka senang, mereka sombong, dan mereka seketika lupa kepada Sang Penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka lupa kepada Sang Pencipta yang memberikan kesuksesan tersebut kepadanya. Namun sebaliknya, ketika di tempat kesulitan, kesusahan, mereka berputus asa. Mereka seakan-akan menjadi manusia yang sangat lemah dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak jarang pun di antara mereka menyalahkan Allah akibat kegagalan yang mereka alami. Dalam Quran surah Al-Isra ayat 83, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan apabila kami berikan kesenangan kepada manusia, niscaya berpalinglah dia dan membelakang dengan sikap yang sombong. Dan apabila dia ditempa kesusahan, niscaya dia berputus asa." Juga firman-Nya dalam surat Fussilat ayat 49, "Manusia tidak jemu memohon kebaikan, dan jika mereka ditempa malapetaka, dia menjadi putus asa, lagi putus harapan." Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.